bisa berjumpa lagi di masjid kita ini dalam rangkaian majelis ilmu dan dengan buka puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita puasa kita bingung untuk soko atau melu sinten, tentu memang contoh terbaik adalah di situ disebutkan sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba Allah ar-Rahman, yang mana ketika kita mengikutinya atau memperhatikannya, itu bisa pas atau sesuai atau cocok ketika bahkan yang biasa juga cocok. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Penyayang, adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang sehingga ini kalau dipakai pada saat puasa pas, artinya ketika dengan berpuasa, maka memang puasa itu diharapkan seorang muslim itu tidak bersikap angkuh, congkak, tapi merendahkan diri, menata hati yang baik, berakhlak yang baik, jujur, sopan sama orang. Dan itu latihan itu sebulan. Maka harapannya nanti keluar dari bulan Ramadan dan kita sudah menjadi hamba Allah Ar-Rahman yang terlatih. Kemudian pada ayat yang ke-64 yang Allah berfirman, walladzina yamlikuna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan ibadur Rahman ini adalah orang yang melalui malam harinya dengan sujud dan berdiri untuk Tuhannya, alias sholat malam. Maka ini yang pas kalau dipraktekkan di bulan Ramadan. Bagaimana kita selain sholat 5 waktu, kita diminta untuk sholat yang mulai bisa bermakna tarawih, bisa bermakna dengan tahajud, bisa bermakna dengan yang mulai masjid-masjid yang ada yang mulai seperti di masjid kita ini. Kemudian pada ayat 65-nya, seorang yang berpuasa ketika mau melakukan atau menerapkan akhlak ibadur rahman, maka sifat berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana sirf 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yaitu ibadur rahman adalah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana sirf 'anna adzab jahannam, ya Allah jauhkanlah dari kami adab neraka jahanam, inna adzabaha kana gharama, karena adabnya itu adalah sebuah kehancuran, kebinasaan yang kekal. Innaha saat mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk tinggal, untuk menetap dan tinggal. Jadi ketika kita berpuasa dan kita adalah hamba Allah Ar-Rahman, maka hendaknya jangan lupa kita untuk selalu berdoa minta diselamatkan dari api neraka. Makanya nanti di 10 hari terakhir itu ada doa khusus yang diajarkan Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Roh yang menyukai, mengampuni, dan Engkau adalah yang Maha Mulia, maka ampunilah kami. Oleh karena itu
Bulan puasa juga bulan di mana pintu neraka itu ditutup, pintu surga dibuka dan setan itu dibelenggu. Maka perbanyaklah minta surga dan perbanyaklah minta selamat dari api neraka. Kemudian pada ayat yang 67, orang ibadur rahman waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bahwasanya ibadur rahman adalah orang yang membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak juga pelit. Jadi dia bisa memanage keuangan, mana yang urgent itu yang didahulukan. Sehingga kalau ibadur rahman ini adalah seorang laki-laki seperti dirinya dan kemudian bekerja, maka yang diutamakan pertama kali adalah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan istrinya, anaknya. Begitu sudah, maka disedekahkan. Ya, begitu sudah, maka seorang ibadur rahman setelah ngasih nafkah anak istrinya, maka dia bersedekah. Bersedekah sudah tidak berlebihan. Artinya kalau memang punya duit banyak, sedekah banyak, yang sedikit dia cukup saja. Jadi tidak sampai kemudian keluarkan duit sampai nafkah keluarganya berantakan. Jadi ibadur rahman itu orang yang selalu bersedekah, tapi juga ditakar, jadi tidak berlebihan. Kemudian sifat berikutnya yang ke-68, ibadur rahman adalah waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang yang tidak meminta atau berdoa kepada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilakukan oleh setiap muslim, jadi menjauhi kesyirikan. Kemudian wala yaquluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan seorang ibadur rahman tidak boleh menganiaya orang lain sampai pada level membunuh orang lain. Hari ini kita lihat berita pembunuhan banyak, hampir setiap hari. Bahkan berita pembunuhan yang ada itu tidak cuma sekedar mencabut nyawa, bahkan memutilasi orang juga. Maka itu jelas bukan ibadur rahman. Ibadur rahman tidak seperti itu sifatnya. Kemudian dikatakan lagi di sini wala yaznun, dan seorang ibadur rahman itu tidak berbuat zina. Jadi dia tidak berbuat kesyirikan, dia tidak menganiaya orang lain sampai membunuh, dan dia tidak menganiaya orang lain dalam konteks menodai kehormatan orang lain. Maka kesimpulannya dalam ayat ini yaitu bahwa ibadur rahman itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka dalam konteks puasa kita berlatih agar kemudian diri kita terbiasa menjauhi dosa-dosa yang besar. Jangankan yang besar, yang halal saja kita suruh menjauhi. Maka dengan itu harapannya nanti di bulan selepasnya kita terbiasa untuk tidak melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita tidak boleh melanggar? Karena Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa may yaf'al dzalika yalqa asama." Siapa yang melakukan pelanggaran itu, maka dia akan mendapatkan balasan dosanya. Dan dosanya apa? Itu aflamul adab, akan dilipat gandakan adab untuknya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan dikekalkan di neraka dalam keadaan terhina. Artinya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu akan kekal di neraka. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan seperti pembunuhan dan perzinahan, maka kekal di sini maknanya akan lama sekali di neraka. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman sifatnya saya paparkan satu demi satu dan bisa kita implementasikan mulai dari Ramadan ini, yang harapannya nanti kita terbiasa karena berlatih sebulan, maka nanti setelah Ramadan kita akan enteng untuk mengerjakannya atau mempraktekannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah manusia itu lantas tidak boleh berbuat dosa? Apakah manusia itu lantas tidak ada yang berbuat dosa? Pasti manusia berbuat dosa. Makanya kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang ke-70, walaupun seseorang itu sudah berbuat dosa sebesar apapun, seburuk apapun, atau segede apapun, maka Allah masih membuka pintu taubat. Allah berfirman, "Inna man taba wa amana wa amila amalan shalihan
kecuali mereka ini mau bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi tobat, memperbaiki keimanannya, artinya tidak berbuat kesyirikan lagi, dan kemudian menambahkan amal soleh di sisa hidup yang ada. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka ketika itu dikerjakan, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebajikan. Jadi nilai dosa yang pernah dibuat dulu, Allah mungkin sekali merubah menjadi pahala. Makanya dia, artinya misalnya ada orang sudah berbuat maksiat banyak banget, tapi di akhir hidupnya yang tinggal 1 bulan dia bertobat, bisa jadi dengan pertobatan nasuhannya itu maka semua dosa yang pernah lalu itu Allah ubah jadi pahala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menimbang dosanya sedemikian banyak, maka Allah akan memberikan timbangan pada amal kebaikannya yang lebih berat walaupun kebaikannya sedikit. Makanya ada namanya yaumul hisab, ada yaumul mizan sama yaumul hisab. Ketika dihisab itu amal orang itu ditunjukkan, ternyata dosanya kayak biasa. Amal baiknya ditunjukkan, ternyata amalnya sedikit banget. Tapi yang sedikit ini bisa jadi berat banget, yang banyak bisa jadi ringan banget. Nah maka semua kembali kepada tahta masyiatillah. Dan tentu asasnya kalau kembali kepada ayat 70 ini, yaitu mereka yang mau bertobat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus senantiasa memperbaiki dirinya dengan bertobat. Bahkan Nabi SAW yang dijamin masuk surga itu beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Maka kalau kita jarang istighfar, padahal kita gak dijamin masuk surga, gak ada jaminan yang menyebut nama kita masuk surga, maka bagaimana keadaan kita nanti? Oleh karena itu maka kita lebih layak untuk banyak-banyak bertobat. Kemudian sebutkan lagi wa kana Allahu ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Ar-Rahim. Ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah itu 1% kasih sayang Allah dibagikan di dunia ini. Semua makhluk dapat, apakah manusianya, binatangnya, sampai orang kafir pun dapat. Tapi yang 99% Allah simpan untuk orang beriman. Makanya ketika orang berimannya tadi memperbaiki keimanannya, maka sangat mungkin Allah menghapus semua dosa-dosanya. Kemudian ayat 71 Allah berfirman, "Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, taubat amal soleh memperbaiki keimanan, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian mereka harus meninggalkan segala bentuk perbuatan keburukan atau perkumpulan dengan orang-orang buruk. Allah berfirman pada ayat berikutnya ayat 72, "Walladzina la yashduna az-zura wa idza maru bil-lagwi maru kirama." Yang namanya ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu atau tidak kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berbuat kejelekan. Jadi kalau misal kita dulu pernah punya geng, punya teman jahat, teman nakal gitu, maka dengan bertobat kita harus meninggalkan mereka. Kecuali mereka juga bertobat semuanya, silakan bareng-bareng. Tapi kalau kemudian kita tetap bersama dengan mereka, maka nanti berlaku hadis Nabi SAW, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Agama seseorang itu tergantung dari temannya. Kalian bermain yukhalilu, maka lihatlah orang yang menemaninya. Sehingga kalau kemudian kita bertobat tapi temannya nggak ganti, ya akhirnya tobat itu menjadi tobat yang sia-sia. Pasti kita akan kembali lagi ke masa itu, kembali lagi ke cerita masa lalu yang buruk itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, nanti perbuatannya yang benar-benar tidak manfaat, maka mereka akan melalui dengan kehormatan. Jadi kalau lihat orang main judi, dia nggak perlu minder gitu, lewat aja. Lihat orang mabuk, ibadah rahman itu percaya diri, lewat aja. Makanya seorang muslim harus menjadi ibadah rahman, harus memakai percaya diri.
ilma darajat. Orang iman itu akan dinaikkan derajatnya. Ketika sudah derajatnya naik karena ilmu, maka lewat di depan orang-orang yang aneh-aneh itu dia tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah minder. Lewati momentum yang biasa, santai aja. Lewati orang mabuk, orang judi biasa, santai aja. Tidak kemudian khawatir apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sifat ibadah Ramadan yang bisa kita aplikasikan juga di bulan Ramadan, yaitu walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Mereka punya sifat yaitu diberikan peringatan, dibacakan ayat Allah, mereka tidak menghadapi pembacaan itu dengan kondisi seperti orang yang tuli dan buta. Maksudnya apa? Seorang ibadah Ramadan itu di bulan Ramadan dia senang mendengarkan bacaan Quran, atau dia senang baca Quran, atau dia senang bermajlis yang isinya membahas Al-Quran. Itu ibadah Ramadan. Tapi kalau kemudian agar di Quran wis megah, maca ya ora iso, kemudian nenek omah cake nesu anyel dijak pengajian moh. Nah ini hati-hati. Hati kalau udah keras itu susah untuk dikontrol. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini bulan Quran. Bulan di mana kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Sampai Allah mengatakan sama Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bahwasanya yang namanya Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ibadah Ramadan yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu mereka selain berdoa untuk dirinya sendiri, ketika berdoa untuk dirinya sendiri, Rabbana sirif 'anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi orang itu minta selamat untuk dirinya. Tapi pada ayat 474 Allah menyebutkan kalau yang namanya ibadah Rahman juga minta selamat untuk keluarganya. Ramilon dengan yang hari ini ya ingin berusaha menjadi hamba Allah Ar-Rahman, jangan lupa mendoakan putra jenengan, jangan lupa mendoakan garwa jenengan. Dan dumane apa Mas? Monggo jenengan bisanya yang mana? Rabbana hab lana minas sholihin boleh. Rabbi habli minas sholihin amsal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Ada bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Bahasa Jawa boleh. Monggo. Makanya yang namanya Ramadan itu waktu 24 jam dengan punya hak untuk berdoa. Dan doa di bulan Ramadan banyak terkabul, wabil khusus ketika berbuka. Itu banyak dikabulkan. Kemudian ketika sujud, kemudian ketika tasyahud. Cuma saran saya kalau pas sholat boleh bahasa Arab. Dan kalau paham bahasa Arab mau bahasa Indonesia mungkin di luar sholat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mengamalkan sifat-sifat ibadah Ramadan itu, maka Allah akan memberikan ganjaran pada ayat yang ke-75. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas dengan kedudukan yang tinggi di surga. Kenapa? Karena sabarnya mereka selama di dunia, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat datang. Selamat datang di surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salam keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian dulu di dunia. Sabar ning poso, kalau koncone gak do poso. Sabar sholat walaupun koncone ora sholat. Sabar untuk tidak makan makanan haram walaupun kiri kanannya suka makan makanan haram. Maka semua bentuk kesabaran jenengan akan berbuahkan hasil di surga sana, dan itu hasilnya khalidina fiha, kekal di dalamnya, hasunat mustaqarra wa muqama, dan surga itu tempat terbaik untuk menetap dan tinggal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir disebutkan pada ayat yang ke-77, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'akum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang
orang musyrik itu, Tuhanmu tidak peduli sama kamu, melainkan kalau kamu itu mau beribadah kepadanya. Tapi bagaimana mungkin kamu beribadah kepada Allah padahal kamu itu sungguh-sungguh orang yang mendustakannya. Oleh karena itu maka kelak ada Allah pasti menimpamu. Sehingga ayat ini menjadi penutup hidup jenengan, pilihan jenengan mau menjadi ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, atau justru mau menjadi adur rahman, musuhnya Allah ar-Rahman. Dan ketika pilihan manusia ini pilih yang kedua, maka Allah pastikan Allah gak peduli dengan keadaannya. Imma fid dunya, lebih-lebih di akhirat. Sehingga ketika di dunia misal dia bisa bergelimang harta, maka Allah biarkan dia di atas kesesatan, likai agar kemudian dia semakin terlena, itu yang disebut dengan istidraj. Maka dengan semakin dahsyat dia berbuat kemaksiatan, dia semakin lupa untuk kembali, yang pada akhirnya dia akan masuk ke neraka dengan lubang neraka yang paling dalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan orang kafir itu menjadi tambah sulit ketika kemudian mereka beribadah, ibadahnya tidak diterima. Tapi kalau nggak ibadah, mereka nanti akan ditanyakan. Orang kafir itu kalau sholatnya nggak diterima, tapi kalau nggak sholat nanti ditanya tentang sholat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Nanti amal ibadah orang kafir, kebaikan orang kafir itu akan ditunjukkan nyonya ibadah. Tapi kemudian dimusnahkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi kok kemudian di dunia dia nggak sholat, nggak poso, karena dia ngerti sholat kalau poso namun yosio di akhirat tetap akan ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang kafir, masalah kamu fisakor, apa yang menyebabkan kamu nyemplung neraka sakor? Kalau mereka menjawab, lam nakum minal musholin, kami dulu nggak sholat. Makanya kalau ada orang Islam yang iri sama orang kafir itu aneh. Ada orang Islam yang iri, enak ya jadi orang kafir ibadah seminggu bisa, dan aku tak ya sholat seminggu bisa pas Jumatan no. Nah itu contoh orang-orang yang aneh. Kenapa? Karena orang kafir nanti akan ditanya, yang dimintai pertanggungjawaban kenapa tidak beribadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kuliah setengah jam ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa sedih. Kalian, kita semua adalah orang-orang yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dipesan untuk menutup kajian ini dengan doa. Panjenengan aminkan, saya pimpin untuk berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan sebelum azan atau menjelang buka ini Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qur'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana dhunubana Rabbi habli minas Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawli wa amal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Ghani ya Hamid ya Dzal
jalali wal ikram wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.